Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lain mungkin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya lah kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari ini dan juga kita bisa bersama-sama mengikuti kajian perbaikan rezeki halal kita di pekan ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya tetap setia istiqomah memegang risalah beliau hingga akhir zaman dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamat datang buat teman-teman yang baru hadir ya di kajian perbaikan rezeki halal ini. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Mutakin. Eh, ini mungkin sebagai pengantar dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke materi dan juga diskusi. Jadi terutama buat yang baru hadir, baru pertama kali hadir di kajian perbaikan rezeki halal. Jadi ini adalah kajian rutin kita ba'da subuh setiap hari Sabtu ba'da subuh. Alhamdulillah ini sudah ke 29 episode sejak kita bulan Desember ya tahun lalu sampai hari ini alhamdulillah kita istiqomah masih mengadakan kajian ini setiap Sabtu pada subuh. Silakan nanti teman-teman bisa rutin ikut juga mengikuti kajian pada subuh Sabtu pada subuh kita ini. Nah, di kajian perbaikan rezeki halal ini ada beberapa hal yang kita bahas ya. Dan insya Allah karena ini sifatnya rutin nanti juga ada pengulangan-pengulangan materi yang akan kita sampaikan kepada teman-teman semuanya. Nah, termasuk ini mungkin saya akan coba review, terutama buat yang baru hadir. Jadi di kajian perbaikan rezeki halal ini kita punya satu framework gitu ya, framework yang ini eh, apa namanya, yang bisa menjadi sebuah patokan, bisa dibilang seperti itu ya. Bagaimana kemudian kita berikhtiar gitu mencari rezeki halal. Nah, framework ini kita sebut dengan framework cuan halal. Nah, diibaratkan sebuah rumah begitu, kita ketika kita ingin membangun rumah finansial keluarga kita gitu, maka kemudian ada tiga aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah aspek pondasinya. Nah, pondasi ini maknanya adalah aspek keyakinan, keimanan atau akidah kita. Karena eh, kita bicara keuangan gitu ya, finansial, rezeki gitu, itu harus didasari pada satu akidah yang kuat, satu mindset yang benar tentang uang itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian harus kita jawab dengan benar gitu ya, yaitu salah satunya adalah dari mana kita mendapatkan rezeki kita. Jangan sampai kemudian kita menjawab pertanyaan ini dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh rezeki tidak diajarkan oleh agama kita gitu ya. Nah, eh, ini nanti akan dibahas sebenarnya nanti di satu sesi khusus ya. Kita bicara tentang akidah, kita bicara tentang keimanan. Nah, ibarat sebuah pondasi, maka semakin kuat pondasi bangunan kita, maka semakin kuat bangunan yang berdiri di atasnya. Kalau kemudian kita sudah punya pondasi yang kuat, maka kemudian kita akan membuat dinding dan juga tiang-tiang dari rumah finansial keluarga kita. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ada satu peta yang harus kita
temukan dan kita ikuti gitu ya, untuk kemudian kita berikhtiar mencari rezeki kita gitu ya. Peta hidup, peta kemudian yang akan menunjuki jalan yang benar gitu untuk kemudian kita berikhtiar mencari rezeki kita. Kemudian ada seperti keping mata uang, selalu ada dua sisi dalam kehidupan ini. Dalam ketika nanti kita perjalanan mencari rezeki kita ini gitu ya, ada sisi eh, halal dan haram misalnya begitu, ada sisi takwa dan fujur gitu ya, ada sisi eh, wahyu dan juga nafsu gitu ya. Mana yang akan kita pilih itu akan menentukan eh, ke arah mana gitu ya. Apakah kemudian kita akan mendapati jalan yang lurus gitu ya, ataukah justru kita akan mendapati jalan yang tidak lurus gitu ya, sehingga kemudian kita bisa selamat atau tidak dalam eh, ikhtiar kita mencari rezeki kita. Kemudian ada tiga fungsi harta yang harus kita pahami betul gitu ya, sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan harta ini secara maksimal. Nah, kemudian di atapnya gitu ada tiga hal yang kita bahas dalam konteks ikhtiar kita. Yang pertama adalah dari sisi bagaimana kemudian kita bisa mengatur keuangan kita sehingga pemasukan kita itu bisa lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian yang kedua, kita harus bisa berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya passive income. Nah, apa passive income tadi akan saya eh, kupas sedikit. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita bisa menggandakan uang kita secara halal. Kalau kita sekarang punya uang 100 juta misalnya, bagaimana kemudian 100 juta kita itu bisa jadi 200 juta, bisa jadi bahkan 300, 500 dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang masuk akal gitu ya, dan juga yang pasti adalah halal gitu sesuai dengan syariat. Nah, sebelum kemudian kita panjang lebar gitu ya bicara tentang bagaimana kita berikhtiar mencari rezeki halal itu, maka kita harus memahami betul, ini sering saya ulang-ulang ya, bagaimana kemudian ada satu hadis Nabi yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazullu qadama abdin yaumal qiyamah. Jadi tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari akhirat nanti, hatta yus'ala, sampai kemudian dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Apa yang ditanya kepada kita nanti di yaumul akhir, yang pertama adalah an umurihi fima afnahu, dari umur kita kemana kita habiskan umur tadi. Kemudian wa an ilmihi fima fa'ala, dan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan selama kehidupan ini kemana diamalkan, apakah kita mengamalkan atau tidak ilmu yang kita ketahui. Kemudian wa'an malihi, nah ini yang menarik, dari harta-harta yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini ada dua pertanyaan. Min aina tasabah, dari mana kita mendapatkan, wa fiha anfakohu, dan kemana kemudian kita membelanjakannya gitu ya. Wa an jismihi fima ablahu, dan dari tubuh kita untuk apa kita gunakan. Yang menarik di sini adalah kita bicara harta itu ada dua pertanyaan. Yang lain satu pertanyaan saja, yang harta ada dua. Dari mana kita mendapatkan dan untuk apa kita menghabiskan uang atau harta yang kita peroleh dari kehidupan kita ini. Maka secara ilustrasi simpelnya begini. Jadi fokus kita untuk kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan harta kita dengan baik itu di hadapan Allah nanti, maka harusnya fokus kita adalah dua hal, dari mana harta kita dan kemudian untuk apa atau kemana kita habiskan harta-harta yang kita miliki gitu ya. Nah, ini kalau kita jabarkan lebih luas lagi gitu ya, kita bicara harta, ada yang sering kita kenal dengan active income gitu ya, passive income, mungkin kita sering mendengarkan itu. Nah, ini ada satu lagi yang kita perkenalkan namanya passive income gitu ya. Passive income ini ya bisa dibilang bridging lah dari active income menuju ke passive income gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan harta, ini kan kita bisa membelanjakannya gitu, menghabiskan harta kita itu
itu ada dua ya dari kondisi saat ini juga kita pakai, misalnya kita dapat rezeki, kita dapat apa namanya gaji misalnya awal bulan, kita habiskan untuk apa? Untuk makan gitu ya, misalnya begitu. Untuk kemudian transportasi segala macam itu kan apa ya kita habiskan saat ini juga. Atau kemudian kita habiskan untuk masa yang akan datang, kita simpan sementara untuk kemudian misalnya biaya anak sekolah, anak kuliah gitu ya. Sampai kemudian dana pensiun kita segala macam itu sesuatu yang akan kita manfaatkan di waktu yang akan datang. Atau tidak dibelanjakan tetapi kemudian kita kembangkan. Yang kemudian nanti yang dikembangkan ini kita bisa kemudian balik lagi itu menjadi sumber apa namanya pemasukan harta kita dari jalur passive income gitu ya. Nah, maka kemudian di apa namanya di kajian perbaikan rezeki halal kita kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya empat tangga emas pendapatan atau income gitu ya. Jadi ada empat. Yang pertama aktif income, ini kita udah sering mendengar bagaimana kita secara aktif menjemput rezeki kita gitu ya. Kemudian yang pasif adalah ya kita tidak apa punya effort yang lebih untuk menjemput rezeki kita gitu ya. Tetapi bukan kemudian, nah ini saya sering ulang-ulang juga ya, bukan kemudian bahasanya yang sering salah dipahami adalah oh bagaimana caranya passive income itu adalah bagaimana caranya uang bekerja untuk kita. Tidak, uang itu tidak pernah bisa bekerja untuk kita. Kenapa? Karena uang itu nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu ya. Maka kemudian yang pemahaman yang betul adalah tetap gitu ya ketika kemudian kita punya uang untuk kemudian kita kembangkan gitu ya tanpa kemudian kita punya effort lebih dari kemudian mengembangkan harta itu, maka sesungguhnya yang kita lakukan adalah kita menyalurkan harta ini kepada orang lain untuk dikelola. Misalnya apa hal yang paling sederhana contohnya adalah kita punya uang misalnya 100 juta, kemudian kita apa namanya uang itu kita jadikan modal untuk saudara kita buka warung misalnya begitu. Maka ketika saudara kita buka warung gitu ya, dia apa berusaha di situ, kemudian dia mendapatkan untung, nah untungnya dibagi hasil dengan kita. Jadi bukan uang kita yang 1 juta yang bekerja untuk kita, bukan, tapi uang itu kita titipkan kepada saudara kita untuk kemudian dikelolakan oleh dia. Nah itu pemahaman yang menurut saya paling pas gitu kita bicara tentang passive income dari konteks apa agama kita. Nah kemudian ini kita akan perkenalkan namanya passive income gitu ya. Bagaimana kemudian kita masih punya effort gitu ya, tetapi effort itu mungkin tidak sebanyak active income gitu, tetapi kemudian apa hasilnya bisa jadi lebih besar dari active income kita. Untuk apa? Untuk kemudian kita kumpulkan nanti pada saatnya kita bisa naik ke passive income. Nah, terakhir, nah ini multiple passive income. Jadi hasil dari passive income itu kita lipat gandakan lagi gitu. Kita putar lagi, kita putar lagi. Gitu ya. Baik kemudian konteksnya adalah kita putar dalam apa hal duniawi gitu ya. Kita bisniskan lagi, kita kembangkan lagi atau kemudian kita putar untuk modal kita, bekal kita di yaumul akhir nanti misalnya untuk wakaf gitu ya sehingga kemudian uang itu akan terus apa menghasilkan manfaat bagi kita berupa pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, itu konsep nanti di multiple passive income. Tapi kita nggak ke sana dulu, kita fokus untuk pengantar ya hari ini karena kita akan praktek teman-teman. Nah, ini saya juga ingin sampaikan gitu ya, terutama buat yang baru hadir bahwa kajian perbaikan rezeki halal kita itu tidak berfokus pada ilmu saja, gitu ya, pada teori saja, tetapi kemudian kita mendorong teman-teman, bahkan kita memfasilitasi teman-teman untuk praktek. Nah, salah satunya nanti akan kita praktekkan konsep dari massive income ini. Jadi teman-teman tidak sekedar oh ada ya namanya massive income, tapi teman-teman juga bisa praktek oh begini nih massive income itu dan teman-teman bisa mendapatkan hasilnya dari praktek yang teman-teman lakukan. Nah, kita bicara tentang massive income tadi ya. Massive income itu simpelnya ya apa pengertiannya adalah cara kita mendapatkan penghasilan dalam jumlah yang relatif besar tetapi dengan effort yang justru lebih kecil daripada active income.
Maksudnya seperti apa? Kalau active income kita itu kan mungkin kita kerja di kantor gitu ya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore misalnya begitu. Setiap hari gitu kan, 5 hari atau 6 hari kerja dalam satu pekan gitu ya. Nah, hasilnya ya gaji yang kita terima tiap tiap bulan gitu ya. Ya, UMR misalnya di Jabotabek 5 juta misalnya begitu. Nah, dengan passive income kita tidak harus kerja dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam pagi sampai sore gitu ya. Cukup mungkin beberapa jam saja atau beberapa waktu yang kemudian kita manfaatkan untuk passive income itu, tetapi hasilnya bisa sama gitu ya, atau bisa jadi lebih dari ikhtiar kita di active income. Nah, ini yang menariknya ya, kita bicara tentang passive income. Nah, contoh sederhananya passive income itu apa? Ya kita berdagang gitu, karena yang masyhur ya sering kita ketahui bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dengan berdagang. Nah, konsepnya bagaimana berdagang? Ya simpelnya kayak kita misalnya mau jualan buah-buahan tadi itu, kita kan tidak harus kemudian jadi petani gitu ya, nanam semangkanya gitu, nanam apelnya gitu ya, nanam jeruknya segala macam gitu. Cukup kemudian kita ambil buah-buahan tadi itu yang sudah matang gitu dari petani atau mungkin dari supplier gitu ya, untuk kemudian kita jual kembali sehingga kemudian kita menghemat waktu gitu ya. Tidak harus sampai dari awal gitu ya, kemudian nanam segala macam, belum nanti bicara ada hamanya gimana tentang pupuknya segala macam, kita nggak ngurusin itu, tapi kita ambil jadinya, bahan jadinya untuk kemudian kita jual kembali. Nah, itu kan secara secara waktu dan tenaga kita sudah menghemat untuk kemudian kita jual ke konsumen begitu ya. Apa contoh-contoh yang lain ya? Jual beli handphone misalnya, kan kita tidak harus punya pabrik handphonenya gitu ya. Untuk kemudian kita bisa jualan handphone, ya berarti kita tinggal beli saja handphonenya entah dari distributor gitu kan, supplier kita, untuk kemudian kita jual kembali kepada yang lain. Nah, eh, sebagai gambaran kita sudah pernah ya beberapa kali ngundang teman kita yang kemudian dia punya bisnis jual beli kredit handphone ini. Kelihatannya simpel, tetapi ternyata teman kita ini yang dia adalah seorang ASN. Nah, ini menariknya ya. eh, Konsep passive income kita itu tidak mengharuskan teman-teman gitu ya, yang sekarang misalnya sudah punya active income untuk kemudian meninggalkan active income itu. Tetap active income-nya bisa dijalankan sambil kemudian kita bisa menjalankan juga yang passive income. Nah, yang si ASN tadi dia jual beli kredit handphone, ternyata sekarang omsetnya itu sudah sampai 1 miliar lebih gitu, hanya cuma jual beli handphone gitu dari seorang ASN di bukan di Jakarta ya, bukan di kota besar gitu, tapi di salah satu kota kecil di Jawa gitu ya. Nah, peluangnya besar kalau kemudian kita bisa menangkapnya. Nah, atau kok konsep yang lain terkait passive income itu apa? Nah, kita hanya sebagai perantara saja. Kita hanya jualan informasi saja, gitu ya. Kita tidak harus beli. Kalau tadi kan handphonenya kita beli dulu, gitu ya. Atau misalnya tadi kita mau jualan buah, buahnya kita harus beli dulu segala macam. Kan banyaklah dari kita yang beralasan gitu ya. Saya kan nggak punya modal gitu ya. Nah, maka kemudian kita bisa hanya jual informasi saja, tetapi kita masih bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Contohnya apa? Contohnya adalah jual beli rumah dengan skema samsaro, gitu ya. Jadi kita nggak harus jadi developernya, kita nggak harus bikin rumahnya, gitu ya. Jadi kontraktornya, tetapi kemudian kita bisa mendapatkan cuan yang cukup lumayan, gitu ya. Ketika kemudian kita jual beli properti ini, gitu. Saya sudah 10 tahun ya di dunia properti ini. Jadi saya paham bagaimana kemudian peluang cuan ini cukup besar, terutama buat teman-teman yang memang sebagai perantara saja gitu ya. Kalau harga rumahnya 500 juta misalnya, kita dapat 2% saja gitu kan sudah berapa? Sudah 10 juta. Hanya kemudian menginformasikan kepada orang yang cari rumah tuh ada tuh rumah di daerah itu gitu. Orang itu tertarik, dia beli, closing, kita dapat cuannya gitu ya. Atau, nah ini yang kita bahas ya, akan kita praktekkan gitu. Bagaimana kemudian ada peluang jual beli kacamata dengan skema
samsaroh gitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz Andi ya, untuk kemudian kita prakteknya seperti apa. Ini beliau bukan kaleng-kaleng ya, udah 20 tahun lebih gitu ya di dunia perkacamataan. Jadi paham betul bagaimana seluk-beluknya. Nah, teman-teman yang mungkin baru kenal dunia kacamata, jangan sungkan gitu ya, jangan kemudian berpikir negatif thinking dulu gitu ya. Ah, nanti saya nggak bisa lah segala macam gitu. Saya kan nggak pakai kacamata gitu, nggak ngerti dunia kacamata. Ini sebenarnya cukup simpel untuk kita pahami dan cukup simpel bisa kita praktekkan gitu ya, gimana jualan kacamata ini dan kita mendapatkan income dari jualan kacamata ini. Oke, nanti kita akan bicara juga tentang rumus matematika rezeki. Tentu nggak akan kita bahas hari ini, itu nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, tentang rumus matematika rezeki. Bagaimana kemudian ada rumus tambah-tambahan gitu ya. Apa yang harus kita tambah? Yang kita tambah adalah added value kita, nilai tambah diri kita untuk kemudian kita bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Added value itu apa? Ya, apa namanya? eh skill kita gitu ya, integritas kita gitu dan juga networking kita. Nah, kemudian ada namanya pengurangan apa yang harus kita kurangi. Nah, tadi yang kita kurangi adalah negatif-negatif thinking. Ada hal-hal yang kemudian enggak yang membuat kita tidak fokus gitu ya. Kemudian ada perkalian. Nah, yang kita kali adalah apa? Faktor kali gitu kan segala macam, termasuk juga nanti ada pembagian. Nah, mungkin masuk di apa di konteks kita kali ini adalah ini termasuk salah satu rumus gitu ya. Ini mahal sebenarnya rumus ini karena apa namanya, saya dapat ini juga dari pelatihan ya, sebenarnya pelatihan bisnis yang kemudian nilainya juga lumayan gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan cuan? Nah, ini nih, berapapun yang kita mau, enak kan? Profitnya itu kita bisa tentukan berapapun yang kita mau gitu, asal kemudian, nah ini rumusnya, perkalian-perkalian ini kita bisa pahami secara apa namanya, secara utuh gitu ya, sehingga kemudian alurnya bisa kita ikuti sehingga kemudian target berapapun profit kita bisa kita capai. Nah, apa ini sekilas ya, mungkin nanti juga akan dijelaskan oleh Ustadz Andi ya. Pertama adalah kita harus menentukan berapa prospek yang kita ingin apa namanya, kita ingin targetkan gitu ya. Kalau kita konteksnya adalah jualan informasi, ya berapa orang yang akan kita berikan informasi terkait misalnya apa ya, tadi kita punya apa, kita bisa memenuhi kebutuhan kacamata misalnya begitu ya. Nah, ini ada berapa prospeknya. Nah, dari prospek itu konversinya berapa yang kemudian jadi benar-benar beli sama kita. Misalnya ada 100 prospek gitu ya. Konversinya adalah 10% misalnya. Maka kemudian kan berarti ada benar-benar yang memang dari 100 orang yang kita tanya tadi itu ada 10 orang yang mau beli sama kita. Nah, 10 orang itu rata-rata salesnya berapa? Rata-rata dia belinya berapa sama kita? Nah, kalau kacamata ini nanti diterangkan juga oleh Ustadz Andi. Katakanlah kita rata-ratanya 1 juta gitu ya. Walaupun mungkin bisa lebih dari itu ya. Katakanlah 1 juta minimalnya gitu ya. Maka dari 10 orang itu kita dapat 1 juta. Berarti 10 kali 1 juta, revenue kita adalah 10 juta. Nah, 10 juta marginnya yang kita dapat berapa? Nah, ini kan di program kita ini kan kita tawarkan 30% gitu ya. Maka kemudian 10 juta dapat 30%, maka kita dapat 3 juta. Gimana kalau kemudian saya mau dapat 10 juta misalnya begitu ya. Udah tinggal disesuaikan yang hijau-hijau ya. Jadi prospeknya kita tambah atau konversinya kita naikkan gitu ya. Terus kemudian angka tadi penjualannya nggak cuma 1 juta gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar gitu sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin itu ya sebagai apa namanya, pengantar. Afan agak panjang ini supaya teman-teman terutama yang baru tidak kehilangan konteks gitu ya, supaya jangan kaget, oh kok tiba-tiba saya suruh jualan kacamata nih, oh ini programnya adalah program kacamata, enggak gitu ya. Ini hanya salah satu praktek kita di kajian perbaikan rezeki halal gitu ya. Kalau teman-teman yang ngikutin dari awal, kita pernah dulu kan menawarkan misalnya properti gitu ya. Teman-teman yang mau nyoba di bisnis properti kita wadahi gitu ya. Silahkan nih caranya begini-begini gitu ya.
kemudian yang jual beli handphone kita juga sudah undang. Mungkin kita juga nanti akan wadahi juga buat teman-teman yang mau gitu ya jualan handphone secara kredit, secara syar'i gitu ya, yang tidak ada unsur ribanya. Ada tuh caranya, ada insya Allah. Tapi mungkin kita tidak detail di hari ini karena hari ini kita akan bicara salah satu peluang gitu ya, cuan yang bisa didapati oleh Bapak Ibu semuanya, oleh siapapun gitu ya, dengan latar belakang apapun gitu ya. Bapak Ibu mau pensiunan gitu ya, Bapak Ibu mau pekerja aktif gitu ya, ataupun kemudian Bapak Ibu masih mahasiswa gitu ya, bisa semua insya Allah melakukan ini gitu ya, sehingga kemudian ini bisa dipraktekkan. Nah, pesan terakhir saya mungkin nanti sebelum ke Ustadz Andi, jangan gitu ya melulu jadi penonton gitu. Jangan melulu jadi oh iya 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 tahu 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 gitu ya. Udah selesai, kita tontonin aja orang lain yang mengerjakan, tetapi ayo kemudian kita bersegera untuk menjadi pemain gitu ya. Nah, memang kemudian ada hal yang kemudian harus kita tinggalkan gitu ya. Ada zona nyaman yang mungkin kita harus tinggalkan, yang enggak semua orang gitu ya berkenan untuk meninggalkan zona nyamannya. Tetapi percayalah, ketika kemudian kita berusaha berikhtiar untuk meninggalkan zona nyaman kita untuk mencoba sesuatu yang baru, insya Allah ada hal-hal baru yang kemudian kita dapatkan dari situ. Dan mudah-mudahan salah satu yang baru kita dapatkan adalah cuan baru gitu ya, rezeki-rezeki baru atau tambahan dari apa yang sudah kita ikhtiarkan. Nah, itu mungkin awalan saya untuk kemudian, ini sebenarnya pengantar ya, untuk kemudian kita akan masuk ke intinya yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa, guru saya ini pengantarnya saja sudah 2 SKS ini ya. Luar biasa. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ababad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di forum Zoom. Mudah-mudahan dengan ditutupnya camp tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Selawat serta salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik, saya akan memulai ini. Screenshot sebentar ya. Ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Sudah terlihat belum ya? Bentar, lagi loading. Sebentar. Sambil nunggu, sepertinya ini banyak yang baru-baru ya, muka-muka baru. Nanti Ya. silakan kalau mau ada pertanyaan bisa di kolom chat gitu, atau nanti di grup ya, bisa juga. Sudah terlihat sudah. 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 Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menginginkan dunia harus dengan ilmu, barang siapa menginginkan akhirat dengan ilmu, barang siapa menginginkan dua-duanya ya harus dengan ilmu. Kenapa kita harus menyiapkan finansial terbaik di kehidupan kita? Tentu kita tidak ingin meninggalkan generasi yang buruk setelah kita. Tentu ketika kita ingin menyiapkan generasi terbaik, segala usaha dan daya harus kita maksimalkan ya.
terlebih mungkin dalam hal pemenuhan dari sisi materi untuk keluarga kita dalam rangka bagaimana keluarga kita bisa maksimal kesehatannya, finansialnya dan sebagainya, dan itu akan menunjang daripada ibadah yang akan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur bahwa kita diberikan uh, anugerah terbaik dalam kehidupan ini, termasuk mungkin kepemilikan harta. Nah, tentu cara kepemilikan harta kan bermacam-macam. Salah satunya Ustadz Ihsan menginisiasi bagaimana kita memperbaiki rezeki kita dengan cara yang halal gitu. Tidak hanya diperbaiki tetapi bagaimana caranya juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya salah satu untuk supaya kita memperbaiki rezeki halal yaitu kita tidak harus memproduksi sebuah produksi, tapi kita hanya berjualan informasi. Nah, salah satunya tadi sudah dijelaskan adalah bagaimana kita menjual informasi terkait dengan jual beli kacamata. Nah, sebelum ke situ ada ilustrasi mungkin bagi sahabat semua yang dirahmati Allah mungkin baru gabung. Ada ada orang tua dengan anak ya. Ketika anaknya diajak sama bapaknya mengendarai mobil, nah anaknya ini tidak pernah bercerita bahwa dia itu mengetahui segala seluk-beluk tentang onderdil mobil. Nah, akhirnya si bapaknya ini ke bengkel gitu kan. Nah, setelah ke bengkel, bapaknya mengeluarkan uang 1 juta rupiah. Nah, tentu yang 1 juta rupiah ini ya menjadi beban bapaknya untuk pengeluaran terkait dengan kerusakan ya, di mobil itu. Lain halnya ketika sebelum kejadian itu anaknya bercerita bahwa dia mengetahui onderdil mobil, ganti oli dan sebagainya. Apabila ayah membutuhkan untuk perbaikan mobil ini bisa beritahu saya akan membeli di tempat-tempat yang murah. Nah, mungkin ketika cerita ini diberi informasikan sebelum terjadinya servis, maka bisa jadi yang tadi ayahnya harusnya 1 juta mengeluarkan untuk servis mobil karena anaknya bercerita, maka bisa jadi mungkin pengeluarannya hanya 500.000 rupiah. Nah, gitu ya. Jadi ketika informasi itu sangat penting, ketika kita sudah menginformasikan sesuatu, padahal boleh jadi di lingkungan kita sendiri ada yang belum mengetahui. Nah, ketika mengetahui maka itu bisa menjadi peluang cuan bagi kita. Nah, ketika kacamata ini mungkin kalau orang Indonesia itu kalau tidak sakit, kalau belum sakit parah baru berobat gitu. Terlebih mungkin kesehatan mata ya, mungkin anak kita yang sudah berjam-jam di gadget sampai matanya mungkin membengkak karena kita tidak ada pengetahuan terkait dengan mata, kita akan menganggap itu biasa saja. Padahal ketika kita periksa ke mata, ke dokter mata, ternyata terjadilah kelainan-kelainan mata yang memang itu membutuhkan biaya yang lebih mahal dibanding dia harus menggunakan kacamata. Nah, orang Indonesia biasanya ketika kita memasuki usia 40 tahun, maka mau ndak mau, suka ndak suka, ketika kita ingin memperjelas lagi jarak bacanya, maka kita harus menggunakan kacamata baca. Nah, tentu ketika orang memiliki usia 40 kan di masyarakat kan mungkin tidak banyak ya. Mungkin kalau satu RT itu misalkan 100 kakak, kita perkirakan misalkan 30%-nya usianya 40 tahun ke atas. Itu pun ketika dia memiliki dana, baru dia memperhatikan matanya. Atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang mengharuskan dia untuk menggunakan kacamata baca. Nah, tetapi ketika pandemi, maka orang-orang mulai beralih dari tadinya offline menjadi online. Nah, tentu interaksi manusia itu beralih ke dunia gadget, baik smartphone dan laptopnya. Semua komunikasi beralih selama 3 tahun ini menuju online. Nah, tentu radiasi daripada gadget tadi dan laptop mempengaruhi mata kita. Nah, ini adalah salah satu peluang juga. Yang tadinya kita terbatas pada usia 40 karena adanya pandemi, maka setiap orang baik dari mulai bahkan mungkin 5 tahun pun ketika kita ingin menghibur anak kita sudah pasti diberikan gadget, padahal radiasinya itu lebih parah lagi, bisa sampai dengan 3 kali lipat dari kita menonton TV. Nah, ini menjadi peluang bagi kita bahwa setiap kita di keluarga itu ketika menggunakan gadget atau laptop itu seharusnya untuk melindungi mata kita maka menggunakan kacamata perlindung minimal untuk UV ya kan, walaupun mungkin secara versus dia tidak minus atau tidak plus. Nah, ini menjadi peluang bagi kita, apalagi keluarga kita atau mungkin orang tua kita yang selama ini eh, dekat dengan kita. Mungkin kita ketika belum ada pembelajaran kelas kacamata, kita mungkin
melihat aneh kacamata yang dipakai orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Tapi ketika ini ada kelas kacamata, kita mulai membidik bahwa salah satu daripada uh, menghasilkan cuan yang tanpa terlihat yaitu dengan menekan pengeluaran, ya termasuk pengeluaran salah satunya penggunaan kacamata. Misalkan kita kebutuhan kacamata istri kita nih selama 1 tahun ternyata 2 juta. Nah tahun berikutnya karena kita sudah tahu kelas ini, maka kita menyediakan sendiri dan itu bisa menghemat 30%. Nah, gitu ya. Salah satunya itu. Nah, ternyata dari informasi ini tidak hanya untuk kita, barangkali mungkin saudara kita yang di luar kota dan sebagainya ketika kita informasikan, maka ini akan menjadi peluang cuan kita. Walaupun kita tidak bersekolah optik gitu kan, tapi kita hanya berbekal daripada informasi ini. Nah, perkenalkan mungkin ini salah satu perkenalan saja ya yang bagi yang belum. Nama saya Andi, saya founder Optik Look. Sebetulnya sih di Bogor ini ada beberapa optik yang pernah saya jalani ya, mungkin sekitar 5 sampai 6 optik ya. Akhirnya mungkin optiknya juga diberikan kepada teman-teman yang mau meneruskan. Saya juga founder pengusaha Muslim Bogor Raya, pengurus majelis, dan alhamdulillah saya di optik dari tahun 2002. Mudah-mudahan ilmu yang saya peroleh ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah ini ada senyum, Ustadz Ihsan memprediksikan ini senyum 1T ya, 1 triliun, karena kemarin sudah mencatat cita-cita saya 1 triliun. Nah begitu ya dengan teman-teman, ada yang 100 miliar dan sebagainya, dan saya yakin teman-teman yang ada di sini ketika banyak uang pasti haji, umroh, sedekah, infak gak jauh dari itu ya. Dan ini menjadi kabar gembira bahwa ketika kita dilimpahkan harta, tentu tujuan kita tidak hal yang sia-sia. Lain hanya ketika lihat orang terkaya di India ya, beli pin saja sampai 5 miliar. Harusnya kan di Indonesia ini 5 miliar sudah bisa mengembangkan bisnis ya. Nah itulah mungkin Ustadz Ihsan berperan untuk kita bagaimana kita ditantang untuk menentukan profit yang kita butuhkan sekaligus penggunaannya agar bermanfaat untuk baik untuk diri kita dan orang lain. Nah, saya alhamdulillah bergabung di Optik Internasional sampai dengan 2008 akhirnya saya memutuskan untuk berwira swasta sendiri ya. Satu hal memang yang dipelajari dari pemilik optik ini internasional yaitu beliau tidak lulus SD, beliau hanya kelas 2 SD. Beliau juga dulunya keliling kacamata baca itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah, pusatnya di Malang dan 3 toko dari optik internasional ini ada toko kakaknya. Dan kakaknya sampai sekarang hari ini hanya memiliki 1 toko saja. Sedangkan beliau internasional sudah memiliki 450 cabang seluruh Indonesia. Nah, artinya beliau cuma berpesan ketika manusia tidak keluar dari zona nyaman, maka ya mendapatkannya itu saja. Nah, tentu pemilik internasional ini kan tidak serta-merta langsung memiliki 450 cabang ya. Dia juga jual kacamata ditolak, rugi, pecah, hilang, dicuri, kehujanan, kepanasan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita yang ingin memperbaiki rezekinya dengan cara yang halal. Tentu ketika ilmu yang sudah dipaparkan oleh pemateri termasuk guru kita Ustadz Ihsan, apabila hanya coba diamati, dilihat, diterawang, tidak diterapkan ya sama saja kita menjadi penikmat ilmu, tapi bukan pelaku daripada ilmu tersebut atau menjadi aktor di balik kesuksesan diri kita. Dan saya sama Ustadz itu hanya sebagai teman saja, media bagi teman-teman, dan teman-temanlah adalah pelaku sejati dari perubahan ekonomi di keluarga kita bahkan diri kita. Alhamdulillah saya juga mungkin pernah juga buka optik di Jakarta, di Banjarmasin, di Bogor, di Depok. Nah, artinya mungkin ketika saya wira swasta ada beberapa customer saya atau beberapa teman yang memiliki modal minta dibuatkan pendirian optik ya saya bantu semaksimal mungkin. Nah, alhamdulillah juga ilmu ini bisa saya salurkan ke teman-teman mungkin ya nanti ke depannya kita bercita-cita ingin membuat optik khusus muslimah misalkan, khusus ikhwan, khusus anak-anak. Nah, itu 3 optik jenis itu memang belum ada di Indonesia ini ya. Khusus misalkan untuk anak-anak saja gitu. Kalau sekarang kan masih campur ya, laki perempuan, anak dicampur semua. 4 alasan bisnis ini. Yang pertama, peluangnya sangat besar tadi ya. Yang tadinya hanya menyasar usia 40 tahun. Nah, sekarang mulai ketika adanya pandemi, ketika ada kebutuhan gadget dan laptop dan sebagainya, tingkat interaksinya, maka
kebutuhan kacamata sangat dibutuhkan. Nah, dulu mungkin kita ada mengenal namanya Ka-ion. Ka-ion itu harga lensa sama premiumnya 800.000 pas boomingnya. Padahal fungsinya sama, normal saja. Dan ingat bahwa kacamata itu fungsinya membantu, tidak untuk menyembuhkan. Nah, ketika iklan itu bahwa matanya nanti akan berkurang dan sebagainya, ya itulah trik iklan. Dan memang kita sendiri orang Indonesia kan ketika ada testimoni langsung ya, langsung ditelan mentah-mentah gitu. Padahal mah dari sisi keilmuan tidak ada yang namanya lensa itu menyembuhkan, yang ada cuma membantu penglihatan. Itu pun kalau ada minusnya. Kalau nggak ada minusnya tetap aja normal sebagai pelindung biasa. Padahal kita tahu harga lensa produk Ka-ion itu hanya setengahnya, bahkan mungkin tidak, dijualnya 800.000 rupiah. Bahkan saya waktu itu pernah ngirim ke Mataram itu. Ada saudara yang memang dia tergila-gila dengan iklan. Pokoknya saya mau Ka-ion sebanyak 12 piece, berapapun saya bayar. Nah, artinya kan iklan itu sangat luar biasa ya. Gitu ya. Jadi teman-temanmu kalau misalkan menginformasikan optik ketika teman-teman serius, maka peluang itu akan datang gitu. Walaupun mungkin dengan cara perlahan-lahan dan tanpa modal. Yang keduanya tidak harus keluar rumah, ya kita, ya keluarga kita aja, mungkin orang tua kita. Selama ini kita rata-rata menghadiahkan mobil, rumah ke orang tua kita, padahal kacamata orang tua kita sudah patah, sudah jadul dan sebagainya. Hadiahkanlah kacamata mulai sekarang kan, yang itu akan dipakai. Dan bahkan mungkin mata adalah organ tubuh kita yang paling sulit untuk kita hilangnya, yaitu mata ya, bisa menikmati dunia alam semesta ini gitu kan. Yang ketiga, bisa mempraktekkan pemasukan dan pengeluaran tadi ya. Jadi yang tadinya kebutuhan kacamata ini beli ke orang, karena kita sudah ikut kelas, minimal kita bisa menghemat 30%. Dan bisa langsung dipraktekkan dan menghasilkan cuan. Nah, kita ini lab is selling, jual ide, produk, keahlian, dan jual informasi. Nah, mungkin kita kalau di kantor, di tempat kerja, dan sebagainya, kita punya gagasan, ide, ya kita sampaikan. Dan ketika ide itu dipakai, tentu salah satunya mungkin memiliki kepuasan. Tapi yang selebih itu ya kalau misalkan informasinya terkait produk, tentu di samping informasi itu puas kepada diri kita, kata kita sudah menyampaikan, juga bisa menghasilkan cuan dari situ. Nah, salah satunya kacamata. Nah, kemarin kita sudah belajar, mungkin nanti teman-teman yang baru gabung bisa nanti japri ke admin, minta dikirimkan terkait bagaimana video-video sebelumnya ya. Kita kemarin sudah belajar bagaimana mengenal jenis prim, peruntukan primnya, mengenal lensa, fungsi lensa, menjual kacamata baca berdasarkan usia pasien, dan membaca resep. Mungkin mengenal jenis prim ya ada dua, ada yang plastik, ada yang besi. Peruntukan prim buat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja putra, remaja putri, buat anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mengenal lensa, ada lensa plastik dan lensa kaca. Fungsi lensanya apa? Untuk jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh dan dekat, atau 3 fungsi, jauh, sedang, sama dekat. Menjual kacamata baca berdasarkan pasien, itu sudah ada ukuran, misalkan 41 sampai dengan 43 atau 45, kacamata bacanya plus 125, plus 1, plus 1,5. Tapi di kelas ini saya tidak menyarankan penjualan langsung lensa kacamata baca yang sifatnya produksinya massal, karena itu tidak ada titik fokusnya dan kualitas lensanya tidak standar optik. Tapi sebagai bahan pengetahuan nanti teman-teman di lapangan bisa misalkan buat orang tua, nih orang tua kita nih mungkin maaf dananya terbatas, saya beli online aja, orang tua saya ini plus 3, usianya 60, saya cari di online. Nah, kurang lebihnya akan hasilnya tidak jauh seperti itu. Terus membaca resep, ada resep dokter, ada resep juga resep optik. Selanjutnya ada pemeriksaan mata ya. Pemeriksaan mata kan ada dua, ada dengan tanya jawab, ada yang dengan pemeriksaan secara langsung. Kalau tanya jawab kan kita cuma nanya aja, menggunakan kacamata ada nggak resepnya? Oh ada, -3. Oh ya sudah, berarti beliau ini minusnya -3. Atau dengan langsung alat pemeriksaan. Ada pemotongan lensa, ya kan, lensa kan bentuknya kan bulat, dipindahkan ke bentuknya oval, kotak, dan sebagainya. Terus kita juga berharap dari kelas ini teman-teman bisa sukses juga bisnis di kacamata, kalau memang teman-teman memiliki apa ya, keinginan juga untuk memperdalam bagaimana bisnis kacamata ini. Nah, 3 sumber cuan daripada bisnis kacamata. Nah, ini kita kasih tahapannya. Yang pertama,
gratis tanpa modal. Jadi teman-teman itu hanya menginformasikan bahwa saya ikut kelas kacamata, saya ingin membantu saudara, ibu, bapak. Kalau butuh kacamata, silakan konsultasi ke saya dan saya akan menyiapkan sesuai dengan kebutuhannya. Sesimpel itu, tidak ada modal yang dikeluarkan, hanya jualan informasi. Yang keduanya, bisnis kacamata mandiri. Mungkin teman, mungkin kalau misalkan jual kacamata tanpa ada frame, tanpa ada lensa, tanpa ada alat periksanya, kayaknya mungkin masih ngawang-ngawang nih. Dikiranya kita bohong, apalagi selama ini dikenal sebagai guru atau selama ini dikejar sebagai pekerja di kantor pos dan sebagainya. Tentu ketika kita menginformasikan tentu agak meraba-raba. Lain halnya kalau kita membawa alatnya, membawa frame-nya, membawa lensanya, itu akan lebih menguatkan. Atau mungkin teman-teman ingin modal 1 miliar kurang lebihnya untuk membuka optik. Nah, saya sudah menilai bahwa teman-teman berapapun yang kita punya sebetulnya bisa. Kita udah bisa mendirikan optik mandiri. Cuma kan kita pengen kalau yang disebut optik itu ada standarnya. Ada standar misalkan dari sisi ruangan yang digunakan, peralatan yang digunakan dan sebagainya. Dan mungkin yang dikatakan bisa dikatakan optik ya saat ini ya kisaran di 300 juta. Nah, 300 juta itu sudah alatnya, udah komputer dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman merintis juga tidak ada salahnya. Ya kan kita tetap kan mulai dari yang kecil terus merambah ke yang besar. Nah, jualan informasi saja itu dapatnya 30%. Misalkan kemarin temennya Ustadz Isan dari Depok, dia membutuhkan lensa kacamatanya saja dengan anggaran 2 juta rupiah. Nah, nanti ketika 2 juta rupiah itu sudah ditransfer ke saya, nanti diproses kacamatanya, kacamatanya sudah diserahkan, sudah enak, sudah nyaman, maka 30%-nya 600.000 saya langsung ke Ustadz Ihsan saya transfer sebagai daripada jualan informasi beliau. Misalkan orang tuanya ada lagi di Cilacap, informasinya membutuhkan kacamata baca tapi harus dengan resep, misalkan 1 juta rupiah. Transfer, kebutuhannya saya selesaikan, kacamata yang diserahkan sudah enak dan nyaman, maka 300.000 rupiah saya transfer ke Ustadz Ihsan. Dengan tidak terlalu capek-capek, Ustadz Ihsan sudah mendapatkan 900.000 rupiah. Nah itu tidak tidak harus bekerja keras, karena memang konsepnya kan tadi dengan effort yang kecil tetapi cuan kita bertambah. Atau bisnis kacamata mandiri, bisa mendapatkan keuntungannya 50 sampai dengan 70%. Karena teman-teman sudah punya frame sendiri, lensa sendiri, alat sendiri, ilmunya sendiri. Nah, tentu pengeluarannya, percuannya lebih banyak. Yang ketiga adalah bisnis optik. Nah, buka optik ini ya tentu unlimited kan, semakin banyak yang dijual, semakin harganya semakin tinggi, tentu cuannya akan lebih banyak. Nah, yang pertama adalah jual informasi. Ya kita mungkin dengan tetangga, dengan saudara, sama halnya kita di kafe ngobrol gitu kan. Pakai kacamata, beli di mana? Nah, kan gitu kan. Wah, beli di Melawai nih, berapa? 3 juta. Boleh dong nanti kalau misalkan ada kendala di kacamata, misalkan rusak frame-nya, pecah lensanya, dorong ke saya. Emang kenapa? Saya kemarin ikut kelas optik. Nah, itu kan di situ kan. Oh, boleh deh. Nah, gitu kan. Apalagi mungkin orang tua kita kan yang udah 40 tahun ke atas kan. Nah, itu udah kesempatan kita memberikan hadiah terbaik buat orang tua kita. Sudah kita membuat orang kita bahagia, di situ juga kita menghemat 30% masuk daripada profit kita. Nah, yang kedua tadi ya, rumus mendapatkan cuan. Kita tentukan misalkan di sini mau berapa? Mau 10 juta, 20 juta ya silakan. Tentu di sini ada prospeknya. Misalkan contoh prospeknya berapa orang, tingkat konversinya berapa, customer keputusannya berapa, yang jualnya berapa, pendapatan berapa, terus keuntungannya berapa. Nah, ini ya. Jadi rumus yang di misalkan kita nih ada 100 orang nih. 100 orang kita bidik. Misalkan minimal dari keluarga kita, keluarga besar kita. Oh, saya nggak muluk-muluk dari 100 orang yang saya data ini, saya hanya 10% yang menggunakan kacamata, misalkan gitu. Walaupun pada faktanya kan 3 dari 10 orang pasti menggunakan kacamata. Nah, apalagi di pandemi, dari mulai 5 tahun saja ketika dia sayang sama matanya ya dilindungi matanya dari sinar UV menggunakan kacamata. Misalkan 10 orang yang beli, kita ambil misalkan minimal rata-rata di 1 juta, maka kita punya pendapatan 10 juta rupiah. Nah, kita dapat 30%, jadi kita 30 juta, 3 juta rupiah. Nah,
Bagaimana kalau untuk kita mendapatkan lebih daripada itu ya tinggal ditambah aja misalkan tetap sih orangnya 100 orang, kita tetap nih saya target 30 orang. Nah, dengan cara tadi yang ilmu yang kita sudah peroleh bahwa mata itu, harus kita lindungi, mata itu misalkan minimal kan sekarang ini ada orang yang baru 40 belum 40 sudah katarak ya, jadi karena terpapar sinar UV-nya lebih tinggi gitu kan. Taruhlah 1 juta berarti kita dapatnya 30 juta, berarti 30% nih kita udah menargetkan margin kita, maka 90 juta. Maka semakin banyak persentase ya orang yang kita prospek beli, maka semakin banyak juga profit yang kita dapatkan. Atau mungkin orangnya yang ditambah, yang tadinya 100, saya mau 200, nah itu nanti teman-teman yang bisa memprediksikannya. Besaran kisar harga prim dan lensa di pasaran. Nah saya teman-teman ketika ada iklan di YouTube, di TikTok yang primnya murah cuma 50.000, lensanya murah 50.000. Memang iya, kita ada tapi saya tidak menjual karena itu lensanya saya jamin tidak standar optik, tidak standar kesehatan. Ya paling mungkin kena spiritus sedikit, primnya patah. Tapi kan di Indonesia kan pokoknya murah, 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 murah. Nah, kita harus rubah tuh mindset itu. Karena memang kan kita ingin ke depan ini menggunakan lensa dan prim yang standar kesehatan sehingga kita nyaman. Kalau nggak nyaman, ya teman-teman mungkin nanti bisa jalan-jalan ke optik Melawas, saya tunggal gitu, harganya 1 juta, atau dengan prim yang 4 juta, pasti akan terasa nyaman, ringan, dan sebagainya ya. Nah, prim yang ditawarkan kalau untuk prim yang premium, misalkan Rodenstock, kalau teman-teman ke optik ya rata-rata kisarannya 5 sampai dengan 20 juta. Kalau Cartier 6 sampai dengan 13 juta, Garcia Moreno 10 sampai dengan 13 juta. Lensa premiumnya Rodenstock di kisaran 600.000 sampai dengan 16 juta, Essilor di 500.000 sampai dengan 12 juta. Bahkan bisa lebih ya, ini di harga tahun 2019. Nah, kenapa saya munculkan harga-harga tinggi? Karena ketika kita menjualnya misalkan 5 juta, maka profit untuk lensa pun kita bisa dapat 40%. Nah, kalau misalkan 5 juta kita ambil 40% kan itu kan di berapa? Di 2 juta kan. Dari lensa saja kita sudah ada profit di 2 juta. Belum lagi di frame. Nah, frame yang standar kita ada Nike yang original yang 1 juta sampai dengan 3 juta, Levi's 1 juta sampai dengan 2 juta. Kalau lensa standar optik yang minimal Charles Dior 350 sampai dengan 6 juta. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kebayang kalau misalkan dari frame-nya setengah, keuntungannya dari lensanya setengah sudah terbayang. Walaupun mungkin yang belinya cuma 5 orang, tapi nilai transaksinya misalkan sampai dengan misalkan 50 juta, ya kan teman-teman kalau setengahnya kan sudah ketahuan 25 juta, kan gitu kan. Nah, terus jurusnya ada jurus 1, 2, 3, ya sekarang ini ya kumpulkan nih, eh, kumpulkan prospek, jadi teman-teman sudah mendata, oh istri saya pakai kacamata, oh saya juga butuh kacamata, anak saya 3 butuh kacamata, ibu saya, bapak saya, terus juga adik saya dan sebagainya. Tawarkan informasi terkait bahwa teman-teman sudah belajar optik gitu kan atau kacamata. Dan teman-teman untuk terkait informasi kacamata ini teman-teman bisa lihat di YouTube jenis-jenis frame, harganya dan sebagainya itu banyak sekarang di YouTube. Jadi nggak usah khawatir. Nah baru di lecuan kan gitu. Dengan gini, misalkan ada nih bapak saya nih kacamata lamanya -1 kanan kiri tapi patah, bisa nggak beli? Nah nanti tinggal WA ke saya, WA ke admin, nanti kita proses primnya mau seperti apa, lensanya mau jenis apa, nanti di total harganya berapa, terjadi transaksi, transfer ke kita semuanya. Ketika kacamata sudah kita kirim, enak, nyaman, tidak ada kendala, maka saat itu juga langsung kita transfer 30%-nya. Sesimpel itu gitu. Nah, 2 bisnis kacamata mandiri. Nah, teman-teman kan mungkin tadi ada di awal 3.500.000. Sebetulnya untuk paket alat kan cuma 3 juta, tapi teman-teman ikut kelas online-nya 500 bagi yang non KPRH. Tapi kalau yang KPRH itu ada potongan 250.000. Nah, gitu ya. Jadi optik mandiri ini mendapatkan apa? Nah, teman-teman mendapatkan frame sebanyak 5 piece, kalau yang 3 juta, kalau yang 5 juta mendapatkan 10 piece. Dan frame-nya juga sudah kita paket dengan harga jualnya, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Lensanya juga kita dapat, kalau yang 3 juta paketnya ada 5 pasang. Kalau yang 5 juta 10 pasang. Jadi biar meyakinkan. Terus ada juga dapat trial lens-nya, bagaimana untuk bisa periksa. Nah, terus ada Snell-nya. Nah, bagaimana nanti ada pelatihan online-nya, dan saya sudah pastikan bahwa seluruh kelas pengetahuan online tentang kacamata tidak ada yang mengajarkan tentang teori
bagaimana cara periksa. Nah, kita alhamdulillah saya dikasih Allah pengetahuan bagaimana orang yang tanpa sekolah pun D3 dia bisa meriksa mata dengan rumus itu. Tapi kalau di YouTube nggak ada tuh. Sudah saya cari berulang-ulang cara teori meriksa kacamata nggak ada. Jadi memang mungkin karena memang ada tidak diberikan dan memang sih tidak akan diberikan. Tapi insya Allah di kelas ini dengan harganya yang super 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 murah kita berikan untuk teman-teman bagaimana agar teman-teman termotivasi untuk bagaimana memperbaiki rezeki halalnya. Nah, ini ada kelas online-nya, 2 sesi, kelas sesi 1 dan 2 Sabtu tanggal 26 Juli dan Sabtu tanggal 2 Agustus pukulnya 19.30 kita online. Bagi yang KPRH khusus yang kita ini yang di grup maka ada potongan 250.000 menjadi 500.000 rupiah. Nah, untuk terkait paketnya kan nanti bisa dipaket 3 juta dengan 5 juta. Bagaimana kalau saya misalkan hanya ilmunya saja? Ya nggak apa-apa, mungkin saat ini ilmunya saja dulu, nanti besok-besok nanti bisa beli paketnya. Nah, teman-teman ketika sudah ilmunya sudah ada, primnya sudah ada, lensa sudah ada, bisa teman-teman nanti periksa ke sekolah-sekolah atau mungkin wah orang tua saya kan punya sekolah nih, ada anak muridnya, saya melakukan pemeriksaan gratis, ya bisa juga itu potensi untuk memperbesar prospek. Atau kita mau juga periksa di kantor, nih teman-teman di kantor desa dan sebagainya bisa lah. Teman-teman itu mengadakan pendekatan karena teman-teman sudah ada ilmunya, sudah ada alatnya, sudah ada contohnya dan sebagainya ya. Atau mungkin ke warga, ke RT, ke RW, mengadakan pemeriksaan gratis kan gitu kan. Nah, bisa juga dilakukan. Atau 3 membuka optik yang sukses. Ini yang pernah saya lakukan di galeri ini di kota Casablanca. Alhamdulillah. Kalau ini kisaran pembukaannya di harga 3 miliar ya. Karyawannya ada 5 dan omset per harinya kalau untuk Sabtu Minggu itu biasanya 100 sampai dengan 120. Jadi totally kalau 1 bulan itu sekitar 500 juta. Kenapa dia bisa tinggi ya? Memang sewanya juga lumayan, tapi memang jualan yang dijualnya juga berkelas gitu. Kalau di hari Sabtu Ahad itu biasanya transaksi itu di kisaran 35 juta sampai dengan 50 juta dengan nanti lensa yang premium tadi ya. Ini juga di Bogor, saya pernah buat juga di Bogor ini di BTM. Jadi kalau teman-teman yang Bogor silahkan ke Optik Istana. Ini kisaran modalnya 1 miliar, omset yang didapatnya 1 bulan 100 juta. Kisaran weekend biasanya 15 sampai dengan 20 juta. Harganya sama premium karena kita tahu ya bahwa jualan lensa yang 350.000 kan lumayan capek ya. Udah capek ngelayanin tapi hasilnya sama dengan yang kita ngejual 15 juta gitu. Tentu ada trik dan ilmu yang kita dalami di sini. Nah, langsung kita lihat uang kan merah nih kan. Apalagi udah jam 6:30 ini udah ngantuk-ngantuk kan. Lihat yang merah-merah ini maksudnya uangnya ya. Jangan yang pegang uangnya ini. Kalau ini semangat untuk cari cuan. Nah, tinggal keputusan ada di teman-teman ya kan. Mau ikut saya nggak mau teorinya, saya teorinya di YouTube, saya mau beli paketnya aja ya silahkan. Tapi saya sarankan bertahap karena ketika ilmunya sudah ada teman-teman dengan modal berapapun bisa jalan gitu kan. Gitu ya. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman juga bisa jadi aktor, pelaku, bukan penikmat materi. Terus juga teman-teman tergerak dan semua keputusan ada di teman-teman. Saya sama Ustadz Ihsan hanya menemani kesuksesan teman-teman gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Andi atas materinya. Mudah-mudahan kegambar ya teman-teman semuanya terkait dengan apa namanya salah satu peluang ya, salah satu peluang cuan halal ini gitu ya dari bisnis kacamata gitu ya dan kita bisa menjalankan dengan konsep eh, massive income gitu ya. Tadi sudah disampaikan Ustaz Andi contohnya nggak usah jauh-jauh gitu ya. Ya alhamdulillah saya pribadi menjalankan ini gitu ya. Ya baru ya belum 1 bulan ya Ustaz Andi ya baru beberapa minggu ke belakang gitu ya. Jadi saya menginformasikan sebenarnya sebenarnya informasinya juga saya posting tadi ya ada acara kita gitu ya di Facebook kemudian Instagram juga, kemudian
ada teman saya yang nge-share itu di salah satu grup alumni kampus. Nah, ternyata kodarullahnya ada salah satu kakak kelas gitu ya, yang kemudian dia memang lagi cari lensa. Nah, dia langsung komen, dia bilang saya lagi cari lensa nih gitu. Ya sudah, saya bilang udah Wapri aja gitu. Nah, Wapri kemudian komunikasi termasuk juga ke Ustadz Andi ya. Nah, ternyata dia kebutuhannya lensanya saja sekitar 2 juta ya. Nah, Alhamdulillah. Jadi hanya dengan share informasi saja gitu ya, kita bisa mendapatkan peluang cuannya. Kedengarannya kok ini mungkin ya nggak umum gitu ya. Kalau di luar sana mungkin oh peluang bisnis bisnis apa bisnis pakaian gitu ya, bisnis hijab gitu ya. Oh peluang bisnis makanan misalnya gitu ya, atau herbal segala macam mungkin yang selama ini kita pahami begitu. Ini kok tiba-tiba ada bisnis kacamata, justru itu kita ini cari sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang di luaran sana gitu ya. Kalau yang di luar sana ya udah belajar di luar bisa gitu. Tapi kalau kita bicara tentang peluang bisnis kacamata ya mungkin baru kali ini gitu ya. Dan setan ini alhamdulillah beliau mau menyampaikan ilmu yang sudah di apa kuasai selama 20 tahun lebih tadi itu. Walaupun itu juga lumayan effort juga nih saya menyampaikan ke Ustadz tadi ya. Udah antum share aja ilmu antum gitu ya karena apa behind the scene-nya itu Ustadz Tani sempat nggak mau ya, sempat awalnya mau terus kemudian nggak mau lah tat gitu. Saya udah ini aja gitu. Saya sudah cukup saja ini nggak usah bikin training apa segala macam gitu. Cuma saya sampaikan ya salah satu tadi kan ilmu ini kan juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti kan. Ilmu yang sudah kita punya ini gitu. Selain kemudian kita praktekkan apakah kita kekep sendiri saja gitu ya apa kemudian bisa di-share ke yang lain supaya bisa mendapatkan manfaat lebih gitu ketika kemudian yang lain juga bisa memanfaatkannya. Itu ya teman-teman, jadi nggak usah juga apa kagok gitu tadi negatif thinking, ah apa ini jualan kacamata segala macam, langsung saja jalani, praktekkan gitu ya. Kita juga ada grupnya ya, saya tadi ya di 30 days challenge KPRH. Kalau teman-teman mau ikut nanti bisa japri ke admin. Itu kita temani teman-teman yang memang mau praktek gitu ya. Nah, pesannya tadi ini selalu kita ulang-ulang yang akan memperbaiki rezeki keluarga teman-teman ya teman-teman sendiri gitu ya. Bukan saya, bukan Ustadz Andi gitu ya, bukan kemudian teman-teman dari kajian ini tiba-tiba langsung bisa mendapatkan rezeki yang lebih atau yang banyak gitu ya. Tidak, tetapi ya tinggal bagaimana teman-teman punya effort gitu ya untuk kemudian usaha ikhtiar masing-masing untuk mendapatkannya. Nah, kita hanya membukakan jalannya, salah satunya adalah dari bisnis kacamata ini, gitu ya. Sesuatu yang mungkin kita nggak kepikiran sebelumnya, gitu ya. Saya sendiri juga sebenarnya nggak kepikiran Tandi untuk kemudian apa kacamata. Saya pakai kacamata aja baru tahun ini kan. Ini juga pesannya ke Ustadz Tandi kemarin tuh ya. Nah, tapi dari sini kita lihat bahwa ya memang kebutuhan kacamata itu luar biasa gitu ya. Dan itu semua banyak yang di sekitar lingkungan kita saja gitu. Ya tadi keluarga kita gitu ya, teman kita, saudara kita, tinggal kita informasikan saja. Kalau ada dana 1 miliar, ya bisa langsung apa ngobrol sama Ustadz Andi. Tat, saya punya uang segini nih, tolong bukakan kacamata apa optik di daerah saya misalnya begitu. Nah, Ustadz Andi langsung berangkat ya, Ustadz ya, gercep insya Allah. 1 bulan udah running gitu ya, sudah bisa menghasilkan gitu ya, Ustadz Andi ya. Tergantung tadi, kalau yang 3 miliar berapa tadi 500 juta omsetnya 1 bulan, kalau yang 1 miliaran mungkin bisa di bawah itu. Nah, tergantung kita modalnya berapa. Kalau misalnya saya belum ada 1 miliar, ya udah tadi 3,5 juta 5,5 juta siapkan, ikut kelasnya tadi 250 ribu saja. Kemudian teman-teman bisa mendapatkan ilmunya, teman-teman bisa jualan secara mandiri. Saya belum punya uangnya gitu kan, ya sudah jualan informasinya gitu ya, seperti saya tadi itu
Kasih tahu teman kita, kasih tahu keluarga kita gitu ya. Nanti kalau mau beli kacamata lagi gitu ya, atau kemudian butuh kacamatanya tadi, mau lensanya diganti gitu ya, frame-nya diganti segala macam, hubungi saya gitu ya. Insya Allah itu sudah hal yang paling simpel, paling mudah, paling bisa kita lakukan. Semuanya saya yakin di sini bisa melakukannya, gitu ya. Tinggal mau atau tidak mau. Jadi banyak hal di dunia ini bicaranya bukan soal bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, tetapi mau atau tidak mau. Dan itu semua ada pilihan di teman-teman semua. Begitu mungkin ya, nanti insya Allah informasi kelas, kalau memang ada yang mau ikut kelasnya, silahkan gitu ya, nanti bisa daftar, nanti kita akan buka-bukaan lagi saat tadi ilmunya selama sesi ya, 2 hari, nanti bisa teman-teman dapatkan. Nah itu juga ilmu bukan sekedar dipahami, diketahui, tapi juga bisa nanti dipraktekkan untuk kemudian teman-teman bisa membuka bisnis kacamatanya gitu ya. Kalau belum ada dananya tadi langsung saja informasikan ke yang lain. Saya dapat kabar gembira ini saat Andi ini. Kemarin kita baru ngobrol ya dengan salah satu anggota grup di 30 Days Challenge ya. Ada sebenarnya di sini Mas Waluyo nih ya. Tadi pagi Japri itu. Ini udah ada satu, alhamdulillah baru kita padahal baru ngobrol beberapa hari yang lalu ya. Nggak tahu sih satu atau berapa bilangnya udah ada closing nih kacamata. Nanti tinggal kita tanya-tanya saja ya. Mungkin kita informasikan ke teman-teman. Baik, mungkin itu ya teman-teman semuanya. Ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Pertanyaan satu, jual beli kredit handphone bagaimana agar tidak ada unsur riba? Ya, itu mungkin di luar konteks kacamata ya, tapi intinya adalah kalau kemudian kita mau jual beli apa namanya kredit ya, kalau jual beli cash kan ya nggak ada ribanya. Yang jual beli kredit ya dipastikan saja nanti diakad ya, diakad. Kita biasanya pakai akad namanya akad murabahah. Jadi kita beli dulu gitu ya, misalnya secara cash gitu, kemudian kita jual lagi secara kredit ke konsumen. Insya Allah itu aman ya dari sisi apa namanya akadnya tidak riba gitu ya, karena memang akad di awalnya adalah jual beli kredit. Mungkin sekilas gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi di apa di kajian-kajian berikutnya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau cukup sudah nggak sabar ikut kelasnya saat ini mungkin di share lagi tadi yang kelas ya di atas ini ya slide-nya tentang kelas nanti bisa linknya di bit.ly/daftar ya tadi ya. Nanti mungkin oleh admin dibantu juga untuk di-share lagi di grup barangkali teman-teman ada yang berminat lebih jauh gitu untuk untuk ikut kelas bisnis kacamata ini itu untuk kemudian bisa mendapatkan cuan dari sana. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya, mungkin kita cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Atau dari Setani mungkin ada closing statementnya di akhir, silakan. Ya, mudah-mudahan segala dan bentuk jualan informasi ini pada dasarnya tidak hanya untuk kacamata ya. Jadi teman-teman nanti mungkin setelah kita mengumpulkan prospek 100 orang, ternyata dia nggak cocok ke kacamata, taunya beli properti. Nah, kita ada. Atau misalkan saya mau beli jual beli elektronik, nggak bisa disampaikan ke admin. Jadi segala bentuk prospek ini bisa kita gunakan di penjualan yang lainnya. Intinya bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan kita untuk menghasilkan cuan tanpa mengeluarkan modal. Itu sih mungkin. Selama kita tidak keluar dari zona nyaman, ya alhamdulillah di situ-situ aja gitu kan ya. Tapi insya Allah ketika kita mulai melangkah, maka mudah-mudahan dari situ Allah akan buka pintu-pintu rezeki yang lain. Itu aja, Stad. Ya, ini baru udah mau ditutup baru nanya nih. Boleh izin satu pertanyaan. Ya. Eh, Ide konten tentang kacamata, promosinya, copywritingnya, kontennya bisa dapat di mana? Hmm. Nah, Kalau
Saya jawab, Ustaz. Ya, Ya, kalau untuk kacamata sih sebetulnya kalau kita simpel ya, sekarang kan udah zamannya AI ya, atau mungkin teman-teman, saya sih kemarin juga udah Ustaz Ihsan ada brosur ya, mungkin kalau misalkan teman-teman mau mandiri, misalkan di rumah, misalkan Optik Nuansa, Optik Indah dan sebagainya melayani kacamata dan sebagainya. Nanti mungkin lebih lengkapnya di kelas. Cuma kalau teman-teman misalkan sekarang mau agak sedikit rajin, bisa di Google juga ada ya. Brosur optik. Nah, biasa tuh muncul tuh ada yang 30% atau dan sebagainya. Insya Allah di apa namanya di copywritingnya juga sekarang mah di AI juga sudah banyak mengenalkan ya. Intinya bagaimana kita menyayangi mata kita, melindungi dengan lensa yang terbaik dan frame yang terbaik. Biasa sih dua komponen itu antara frame sama lensa terbaik. Atau mungkin Ustadz Desain coba buatkan, mungkin nanti di share di Google. Bisa ya. Beliau juga lumayan tuh foto-fotonya dan sebagainya sudah memenuhi syarat gitu. Itunya. Ini tadi konten didapatnya. ya sebenarnya kalau kalau secara konten tadi sederhana ya, apalagi kalau untuk orang-orang yang kita kenal gitu ya. Jadi mikirnya nggak usah jauh-jauh dulu teman-teman ya, nggak usah nanti saya iklan di Facebook gitu ya. Saya apa namanya posting atau share di Instagram segala macam. List saja gitu, list saja orang-orang yang kemudian kita kenal, yang kemudian dia pakai kacamata gitu kan. Saya pikir masih banyak ya, pasti banyak gitu ya. Keluarga kita tadi, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah tadi umurnya 40 tahun ke atas atau yang memang dia walaupun belum 40 tahun tapi dia udah pakai kacamata. Nah, kita list gitu. Nah, list kita sampaikan saja. Nah, sampaikan ke saudara, sampaikan ke teman kan nggak butuh brosur kan. Sampaikan aja ini nanti kalau mau kacamata gitu kan hubungi saya ya gitu. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau memang mau tadi lebih kreatif, lebih apa effort, ya silakan. Nanti mungkin apa namanya tadi bisa di-share segala macam atau nanti saat tadi bisa di-share di itu kali ya, di grup challenge ya. Teman-teman yang mungkin baru gitu ya, belum ikut ke grup challenge 30 hari ya. Jadi kita punya tiga apa selama 30 hari nanti teman-teman ikut di grup itu nanti kita pantau gitu ya, selama satu pekan itu 2 hari apa hari Senin malam dan Selasa hari hari Senin malam dan Kamis malam ya. Hari Senin malam dan Kamis malam itu kita nanti apa namanya meeting Zoom untuk progres apa yang jadi kendala segala macam. Nah, itu di grup challenge. Udah semua keluarga sama saudara sering pakai gadget tinggal ngobrol aja. Nah, itu Mas Diva ya. Nanti mungkin bisa apa namanya kontes ke admin ya, admin yang nge-share informasi hari ini atau ada Ustadz Andi juga tadi di grup ya. Bisa nanti minta dimasukkan ke grup challenge. Nah, mungkin nanti bisa masuk ke grup challenge, kita bisa ngobrol di sana. Atau mau japri juga nanti kita bisa. Mungkin gitu ya Mas Diva ya. Insya Allah nanti kita bantu. Mas Dipa Baik, Sukabuminya di mana itu? Tad? nggak tahu di mana Mas Diva. Suara jelas nggak? Ya, di Ya, mana Tad? Di Sukabuminya Tad? Di kotanya. Oh, kita suka. oh, Cibadak ke sana ya berarti ya? Iya, tapi bukan Cibadak tapi saya sih tinggal di kota Sukabuminya, Mas. Ya, maksudnya dari Cibadak ke sana lagi ya? Iya, betul. Oh iya ya. Siap siap siap. Insya Allah itu mah 2 jam mau Sadisan kekejar itu. Iya. Mau main ke Bogor boleh ke Ah iya. langsung. Siap, siap. Ya Saya kan ya. baru tahu info ini dari Instagram gitu. Oh Ya, siap. 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 Oke, nanti ya Mas Diva ya. Insya Habis Allah, ini insya kita Allah. ngobrol. Ya, kalau berkenan. Baik, siap. Baik, mungkin cukup ya teman-teman semuanya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bukan hanya ilmunya, gitu, tapi juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman semuanya sehingga bisa mendatangkan rezeki bagi keluarga kita di tengah kondisi ekonomi yang memang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kemudian sebagai seorang muslim tentu kita tetap harus optimis gitu ya.
karena rezeki itu bukan dari apa namanya bukan dari orang lain gitu ya, bukan dari kondisi ekonomi ini ditentukannya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memang sudah mengizinkan kita untuk mendapatkan rezekinya, maka insya Allah kita akan mendapatkannya. Tugas kita hanyalah bagaimana kita selalu berikhtiar, mencari peluang-peluang, mencari jalan-jalan untuk mendapatkan atau menjemput rezeki tadi itu secara halal. Nah, secara halal ya, salah satunya ya ini kita jualan informasi gitu ya, dari kacamata ini mudah-mudahan juga bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja dari kita hari ini, kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Gitu ya, kalau mau tadi ikut kelasnya silahkan, mau kemudian konsultasi, diskusi silahkan. Jangan lupa nanti kita ketemu lagi di pekan depan ba'da subuh hari Sabtu. Terima kasih. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Ihsan dan semuanya ya, tetap semangat masuk grup challenge ya 30 hari ya. Mudah-mudahan gratis tanpa berbayar ya. Gratis.